Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Wiranto dengan NIM M1C120005. Kali ini kita akan berkeliling dan menguak sejarah di balik pembangunan Masjid Agung Al-Falah Jambi atau yang biasa dikenal dengan Masjid Seribu Tiang. Selamat menyaksikan. Masjid Agung Al-Falah Jambi atau yang biasa disebut masyarakat dengan Masjid Seribu Tiang merupakan salah satu ikon yang berada di kota Jambi. Masjid ini berada di RT 01 RW 60 Jalan Sultan Taha, Kelurahan Lego, Kecamatan Tanahpura, Kota Jambi. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter persegi atau lebih dari 2,7 hektar. Adapun luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter x 80 meter. Masjid ini mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sejak awal dibangun, Masjid Agung Al-Falah atau Masjid Seribu Tiang hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid serta mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Sekilas, Masjid Agung Al-Falah ini mirip dengan pendopo yang bangunannya didominasi oleh tiang-tiang penyangga. Tampak depan, masjid ini terkesan terbuka, yang menyiratkan siapapun boleh berkunjung ke masjid ini untuk beribadah. Meskipun dijuluki Masjid Seribu Tiang, nyatanya Masjid Agung Al-Falah hanya memiliki 232 tiang saja. Tidak ada dinding maupun sekat yang membatasi ruangan dalam masjid itu. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diindonesiakan menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa kungkungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Dari luar masjid, selain kita dapat melihat banyaknya tiang, Masjid Agung Al-Falah juga memiliki satu kubah besar yang terletak di atasnya. Bila dilihat sekilas, jajaran tiang masjid yang berwarna putih ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma yang berada di Italia. Selain menikmati keindahan bentuk masjid, kita juga bisa bersantai di taman sambil memandangi kemegahan masjid dari luar. Lokasi tempat Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya. Hal itu dikarenakan perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan kompleks Istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas Istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi seperti Mbah Fadal, Hanafi, Nurdin Hamzah, dan gubernur saat itu sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid.
Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Di bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Jajaran ratusan tiang di Masjid Agung Al-Falah terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk pertama adalah tiang langsing warna putih dengan 3 sulur ke atas menyangga sekeliling atap masjid sebelah luar. Sementara itu, bentuk tiang kedua berupa tiang silinder berbalut tembaga yang menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang silinder ini memberikan kesan antik dan megah pada interior Masjid Al-Falah. Di dalam bagian masjid, kita bisa menemukan berbagai barang antik seperti mimbar, jam kayu, dan beduk masjid. Sekarang, Masjid Kebanggaan Jambi ini menjadi salah satu destinasi favorit dan selalu ramai dikunjungi. Tidak hanya untuk beribadah, namun juga ada wisatawan yang berfoto di masjid megah ini. Dikarenakan sedang terjadi pandemi, masjid ini tidak menggelarkan sejadah dan juga menyediakan banyak tempat cuci tangan di luar area masjid.